Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Farinawati. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Jembaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, saat ini saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501122646. Dan ini adalah tugas untuk salah satu mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara untuk diskusi sesi kelima. Pertanyaan pertama, saat ini banyak pembicaraan terkait dengan ChatGPT, yakni Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI, yang dapat berkomunikasi dan menemukan solusi akan banyak hal. Untuk beberapa kasus dalam dunia pendidikan, ChatGPT dapat menemukan dan menjawab soal-soal matematika, sains, dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menyikapi fenomena ini dilihat dari kelebihan dan kekurangan AI ini dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada BMP MPDR 5302 serta sumber lainnya. Anda juga dapat mengutarakan pengalaman Anda dalam pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran di kelas atau sekolah. Fenomena ChatGPT dan AI generatif lainnya adalah keniscayaan teknologi yang tidak bisa kita hindari, melainkan harus kita hadapi dan kita kelola dengan bijak. Nah, sebagai pendidik, saya melihat ini sebagai pedang bermata dua yang menuntut perubahan fundamental dalam cara kita mengajar dan menilai. Nah, jika mengacu pada esensi inovasi pembelajaran, teknologi seharusnya berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, bukan sekadar menjadi jalan pintas untuk hasil akhir. Ada beberapa kelebihan dari pemakaian AI atau seperti ChatGPT dalam pembelajaran. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. Nah, di sini AI dapat bertindak sebagai tutor pribadi. Siswa yang malu bertanya di kelas dapat mengeksplorasi konsep, misalnya langkah demi langkah dalam penyelesaian soal matematika dengan kecepatan mereka sendiri dengan menggunakan AI. Yang berikutnya, alat bantu kreativitas dan ideasi. Nah, AI bisa menjadi sparring partner untuk brainstorming. Siswa dapat meminta AI untuk membuat kerangka karangan, memberikan ide proyek, atau bahkan menyajikan argumen tandingan untuk melatih pemikiran kritis mereka. Kemudian yang ketiga, efisiensi bagi pendidik. Nah, sebagai pendidik, AI sangat membantu dalam pekerjaan administratif. Saya misalnya menggunakan AI untuk membuat draft RPP, menyusun variasi soal, atau membuat rubrik penilaian. Nah, ini bisa menghemat waktu dan bisa kita alokasikan untuk interaksi langsung dengan siswa. Berikutnya, mendorong pembelajaran aktif. Jika digunakan dengan benar, AI dapat memicu diskusi. Misalnya, meminta siswa untuk mengevaluasi dan mengkritik jawaban yang diberikan dari AI, bukan hanya sekedar menerimanya. Berikutnya, kekurangan dan tantangan dalam penggunaan AI dalam pembelajaran. Yang pertama itu potensi kemalasan akademik dan plagiarisme. Ini adalah kekhawatiran terbesar. Siswa mungkin tergoda untuk sekedar menyalin jawaban, terutama untuk soal matematika atau sains tanpa melalui proses berpikir. Ini menciderai tujuan belajar, yaitu pemahaman mendalam atau deep learning. Yang kedua, halusinasi atau akurasi. Nah, AI terkadang memberikan informasi yang salah atau berhalusinasi, menciptakan fakta yang palsu dengan sangat meyakinkan. Siswa yang belum memiliki dasar pengetahuan yang kuat akan sulit memverifikasi kebenaran ini. Berikutnya, atrofi keterampilan dasar. Nah, ketergantungan berlebih pada AI untuk tugas-tugas seperti menulis esai atau menghitung dapat menurunkan kemampuan dasar siswa dalam menulis, berhitung, dan bernalar secara mandiri. Yang terakhir adalah kesenjangan digital. Nah, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi AI yang canggih, sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan pencapaian. Sikap dan pengalaman pendidik. Nah, sikap saya adalah integrasi kritis. Nah, kita tidak seharusnya melarang AI, tetapi kita harus mengubah cara kita mengajar dan menilai. Yang pertama, fokus pada proses bukan hasil akhir. Daripada memberikan tugas, jawablah 5 soal ini, ubah menjadi gunakan AI untuk menjawab 5 soal ini, kemudian jelaskan mengapa jawaban AI tersebut benar. Cari salah satu kesalahan atau kelemahan dari penjelasan AI tersebut. Nah, kedua, mengajarkan literasi AI. Siswa harus diajarkan cara bertanya dengan menggunakan prompt yang benar. Nah, cara memverifikasi fakta atau fact-checking dan etika penggunaan AI, kapan boleh dan kapan tidak boleh menggunakannya. Berikutnya, penilaian otentik. Nah, di sini perbanyak penilaian yang tidak bisa diselesaikan oleh AI seperti proyek kolaboratif, presentasi lisan, debat, atau studi kasus yang spesifik dengan konteks lokal. Nah,
Pengalaman saya pernah menggunakan AI di kelas dan meminta siswa untuk membuat draft proposal kegiatan sekolah. AI memberikan kerangka yang bagus, ada latar belakang, tujuan, juga anggaran. Nah, tugas siswa selanjutnya adalah mengontekstualisasikan draft tersebut dengan kebutuhan nyata sekolah kami. Mencari data real untuk anggaran, kemudian mempresentasikannya dengan langkah-langkah yang membutuhkan kolaborasi dan pemikiran kritis yang tidak bisa dilakukan AI sepenuhnya. Pertanyaan kedua, berikan pendapat Anda mengenai video pada materi pengayaan 5.2 dengan judul A Day Made of Glass 2. Pada video tersebut, teknologi apa saja yang telah kita temui dan manfaatkan? Kemudian bagaimana persiapan Anda sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat? A Day Made of Glass 2 adalah sebuah film dari Corning yang menyajikan visi masa depan di mana hampir semua permukaan seperti dinding, meja, cermin, jendela mobil adalah layar yang interaktif, transparan, dan terhubung. Nah, ada beberapa teknologi yang sudah kita temui saat ini yang sudah kita gunakan dalam bentuk yang lebih sederhana dibandingkan di film. Nah, yang pertama itu ada layar sentuh interaktif. Ini adalah teknologi yang paling jelas. Nah, kita menggunakan setiap hari. Contohnya di smartphone, tablet, ataupun papan tulis interaktif atau smartboard di ruang kelas yang modern. Yang berikutnya ada Internet of Things atau IoT dan konektivitas. Nah, visi di mana semua perangkat berbicara satu sama lain adalah inti dari IoT. Kita sudah melihatnya dalam bentuk smart home atau smartwatch yang tersinkronisasi dengan ponsel. Yang berikutnya ada augmented reality. Nah, saat di video seseorang melihat informasi digital yang melapisi dunia nyata seperti di jendela mobil. Nah, itu adalah augmented reality. Kita sudah menggunakannya tapi dalam skala kecil melalui filter di Instagram atau TikTok. Ada aplikasi IKEA, melihat furnitur di kamar, atau game seperti Pokemon Go. Kemudian tampilan transparan. Nah, meskipun belum umum di rumah, teknologi ini sudah ada dan sering dipamerkan dalam pameran teknologi. Nah, biasanya untuk etalase toko yang mewah atau head-up display HUD di mobil. Berikutnya, telekonferensi dan kolaborasi jarak jauh. Nah, adegan rapat atau belajar jarak jauh melalui layar besar sudah menjadi hal yang biasa bagi kita, terutama setelah pandemi kita menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Kemudian, persiapan pendidik menghadapi kemajuan teknologi. Nah, masa depan seperti yang ada di video A Day Made of Glass 2 adalah dunia di mana informasi ada di mana-mana. Nah, ini mengubah peran pendidik secara drastis. Persiapan saya sebagai pendidik tidak hanya soal cara menggunakan alat baru, tapi soal mengubah paradigma mengajar. Yang pertama, menjadi fasilitator dan kurator informasi. Jika semua dinding bisa menampilkan jawaban, maka peran guru bukan lagi sebagai pemberi jawaban. Peran kita bergeser menjadi fasilitator yang membantu siswa memfilter, menganalisis, mensintesis lautan informasi tersebut. Yang berikutnya fokus pada keterampilan abad 21, 4C. Nah, teknologi akan mengotomatisasi tugas-tugas rutin. Yang tidak bisa diotomatisasi adalah keterampilan manusiawi. Yang pertama, critical thinking. Nah, menganalisis informasi yang muncul di layar. Berikutnya, creativity, menggunakan semua alat canggih itu untuk menciptakan solusi baru. Berikutnya, kolaborasi, bekerja dalam tim seperti yang terlihat di video. Yang terakhir, communication, menyampaikan ide kompleks dengan jelas. Berikutnya, mengembangkan literasi digital dan etika. Di dunia yang serba terhubung, isu privasi data, jejak digital, dan kesehatan mental akibat paparan layar terus-menerus menjadi sangat krusial. Nah, sebagai pendidik harus mengintegrasikan pendidikan etika digital ini ke dalam kurikulum. Berikutnya, menerapkan pembelajaran adaptif. Atau adaptive learning. Teknologi di video sangat personal, jadi kita harus siap merancang pembelajaran yang personalized, di mana teknologi membantu melacak kemajuan siswa secara real time dan memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Yang terakhir, menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, persiapan terpenting adalah mentalitas adaptif. Teknologi akan selalu berubah. Pendidik harus memiliki kemauan untuk terus belajar, mencoba hal baru, dan tidak takut untuk belajar bersama siswa dalam menggunakan teknologi baru.
Itu dia tadi hasil analisis saya untuk topik diskusi sesi kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.